Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali daurah kita pembahasan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Fadilatul Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah dan Masya Allah baru muqaddimah kita sudah mendapatkan banyak sekali faidah, banyak sekali ilmu dari muqaddimah saja. Apalagi kalau misalnya kita membahas sampai ke isi-isinya, sampai nanti ke pertengahan kitab dan sampai nanti ke akhir kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan untuk bisa selalu mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luas ini. Insyaallah kita lanjutkan langsung kepada pembahasan ahammiyatu ma'rifatil lahni fi tilawatil Qur'ani wa kaifiyati ma'rifatihi. Jadi kita langsung masuk kepada pembahasan apa? Urgensi, ahamiyah, urgensi daripada mengetahui lahan, kesalahan dalam membaca Al-Quran, fi tilawatil Quran, wa kaifiyati ma'rifatihi, dan bagaimana cara mengetahui lahan tersebut. Inna tilawatil Qur'ani tariqun li fahmihi. Bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah tariqun, jalan ataupun cara li fahmihi. Jadi sebelum kita menghafalkan Al-Quran, sebelum kita memahami Al-Quran, sebelum kita mentadabburi Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran, yang harus kita lakukan yang pertama adalah tilawahnya, artinya membacanya. Gimana caranya kita bisa memahami Al-Quran tanpa membacanya? Maka membaca Al-Quran itu adalah thariq, itu adalah cara, jalan untuk memahami Al-Quran. Wa tahsiniha, ataupun wa tahsinaha sabilun litadabburi, dan juga memperbaiki bacaan, memperbaiki bacaannya, memperbaiki tilawahnya, itu sabilun litadabburi, itu adalah sabil, jalan untuk mentadabburinya. Karena memang ketika kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, ya, kemudian dengan tempo yang pelan, tidak terburu-buru, itu berbeda dengan kita membaca Al-Quran asal-asalan, hukum tajwid yang nggak dipraktekkan, kemudian juga tempo bacaannya cepat, itu berbeda. Kira-kira mana yang lebih masuk kepada hati kita, ya? Masuk ke hati kita antara bacaan yang cepat, kemudian juga tanpa tajwid, dengan bacaan yang pelan, kemudian juga dengan tajwid. Tentu jawabannya adalah apa? Membaca Al-Quran dengan tajwidnya, membaca Al-Quran dengan tempo yang pelan, itu adalah cara yang paling tepat untuk mentadabburi Al-Quran. Gitu. Makanya kalau kita ingin mentadabburi Al-Quran, baca Al-Qurannya pelan-pelan. Nggak bisa kita baca Al-Quran cepat-cepat, kemudian kita mengharapkan untuk memahami Al-Quran. Nggak bisa. Gitu. Maka apa? Maka caranya, di antara cara untuk mentadabburi Al-Quran itu apa? Dengan cara membacanya dengan baik dan benar, dengan tajwidnya, dengan makhrajnya, dengan sifatnya, dengan porsi yang pas, dan juga tempo bacaan yang pelan. Faman waqa'a fil lahni fi tilawatihi, barang siapa yang terjatuh kepada lahan fi tilawatihi dalam membaca Al-Quran, lam yaqra'hu arabiyan kama unzil. Maka apa? Maka dia itu belum membaca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan kepada orang-orang Arab. Sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbahasa Arab. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bilisanin arabiyyin mubin. Ataupun dalam surah Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Bukan bukan Kuri, bukan Yaban, gitu ya. Bukan Korea, bukan Jepang, bukan Inggris, tapi Arabiyyan. Jadi kalau misalnya kita terjatuh kepada lahan gitu ya, dalam membaca Al-Quran, maka itu artinya kita belum membacanya seperti yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab ketika itu. Ya, orang-orang Arab ketika itu. Nah, wa man thamma farubbama awqa'ahu dzalika fi khata'il fahmi bisababi lahnihi fil lafzi. Nah, bahkan kalau misalnya kita membaca Al-Quran, kalau kalau misalnya kita membaca Al-Quran, kemudian kita salah dalam membacanya, farubbama, mungkin bisa jadi, auqa'ahu dzalika fi khata'il fahm. Itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan kesalahpahaman. Bisa babilahnihi fil lafzi. Karena kesalahan apa? Kesalahan pada lafaznya. Contoh, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, pasti orang yang mendengarkan ataupun kita sendiri nanti juga mengira bahwasanya maknanya al-alamin itu artinya orang-orang yang sakit. Yang harusnya al-alamin pakai ain berubah menjadi hamzah. Berarti nanti itu akan apa? Itu akan menyebabkan apa? Kesalahpahaman dalam memahami Al-Qur'an. Ya kan? Kemudian misalnya kita baca yaumat talaq. Kita baca yaumat talaq. Beda. Yaumat talaq artinya hari ketika bertemu, yaumat talaq itu hari ketika talak. Ya, talak dalam perceraian. Sehingga berbeda gitu maknanya. Nanti pemahamannya pun juga akan berbeda gitu. Bal qad yuqi'uhu fil fahmil khati. Bahkan nggak cuma salah paham, tapi dia akan terjatuh kepada pemahaman yang salah. Fatal gitu. Makanya makanya Syekh Kahilah gitu, salah satu apa namanya guru Anda di Mesir, beliau punya kitab namanya Tashif wa Tahrif fi Tilawatil Quran. Jadi kalau kita salah, ya, kita salah dalam membaca Al-Quran, itu bisa menyebabkan tashif, wat tahrif, apa artinya? Penyelewengan. Bisa mengalami apa? Perubahan-perubahan, penyelewengan dalam Al-Quran. Fatal. Gitu. Kemudian apa lagi? Iyadzan billahi ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Jadi dengan kita salah dalam membaca Al-Quran, baik itu harokatnya, baik itu hurufnya, baik itu panjang pendeknya, itu bisa menyebabkan kesalahpahaman makna dan juga menyebabkan bahkan pemahaman yang salah. Gitu. Jadi bukan kurang lagi tapi salah. Makanya pentingnya kita membaca Al-Quran tanpa adanya lahan sama sekali itu sangat-sangat penting. Gitu. Maka pembahasan lahan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita yang membaca Al-Quran, apalagi nanti kita yang akan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Seperti itu. Kemudian, fakam min nususil Qur'aniyah fuhimat ala ghairi wajhiha. Jadi apa? Betapa banyak gitu. Nanti apa? Nusus ya, nas-nas ataupun teks-teks dalam Al-Quran fuhimat ala ghairi wajhiha, yang difahami tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tidak sesuai dengan apa yang Allah maksud gitu. Ya tadi kayak misalnya al-alamin jadi al-alamin, yaumat talaq jadi yaumat talaq, asa rabbukum jadi asa rabbukum misalnya. Itu tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala maksud, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan gitu. Nah, li'anna nasa ya yuzhiruna muradahum bil lughat. Karena yang namanya manusia, kita gitu ya. Kita menyebutkan ataupun mengungkapkan keinginan kita, mengungkapkan maksud kita itu dengan bahasa. Contoh, saya mau makan. Berarti apa? Kita mengungkapkan bahwasanya kita pengen makan. Saya mau minum. Nah, maka orang pun juga paham. Oh, ternyata dia pengen makan. Oh, ternyata dia pengen minum. Jelas. Tapi kalau misalnya apa? Faidha ikhtalatil lughah fasadal kalam. Kalau misalnya bahasa yang kita ucapkan itu campur aduk, bahasa yang kita ucapkan itu salah-salah, maka apa? Fasadal kalam. Maka perkataannya pun juga akan salah. Contoh, kalau kita ngomong sama orang gitu kan, ngomong sama orang tapi
bahasa kita belepotan, bahasa kita berantakan, ya kan? Orang pun juga nggak akan paham. Bisa jadi orang itu salah paham, bahkan bisa jadi pemahamannya itu benar-benar salah. Dia tidak apa namanya, tidak memahami apa yang kita maksud. Kalau misalnya bahasa kita berantakan, kalau misalnya bahasa kita belepotan. Sama juga Al-Quran. Al-Quran turun dengan bahasa Arab, gitu ya. Kalau misalnya bahasa Arab yang kita baca, ataupun kalau misalnya ayat Al-Quran yang kita baca itu salah-salah, itu banyak salahnya, maka nanti apa maksudnya pun juga kita nggak akan bisa menangkap. Artinya pemahaman kitanya itu nggak akan sempurna, gitu. Tamam? Nah, kemudian selanjutnya, walam yudriki al-murad. Nah, walam yudrikil murad. Maka apa? Maksudnya itu nggak akan bisa kita dapatkan, gitu. Maksud yang Allah inginkan itu nggak akan kita dapatkan kalau kita baca Al-Qur'annya pun juga salah-salah. Kalau misalnya hurufnya pun juga nggak jelas. Kalau misalnya harokatnya pun juga salah-salah, ya kan? Yang tadinya fa'il tiba-tiba jadi maf'ul bih misalnya. Yang tadinya subjek berubah jadi objek. Kan itu nggak boleh seperti itu. Jadi itu nggak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, makanya kenapa gitu ya? Makanya kenapa di antara faktor yang mendukung kita dalam mentadabburi Al-Qur'an itu adalah membacanya dengan bacaan yang baik dan benar. Hurufnya jelas, harokatnya jelas, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya bacaan kita berantakan, harokatnya salah-salah, kemudian juga panjang pendeknya salah juga, gimana cara kita mau mentadabburi? Pasti nanti pemahamannya akan keliru, pemahamannya akan salah gitu. Kemudian selanjutnya, nah, lidha fa innal ujmata hina fashat finnas. Oleh karena itu, kalau misalnya ujmah asing gitu, bahasa yang asing, hina fashat finnas, ketika menyebar pada manusia, pada orang-orang, tawajjahal ulama'u ila tasnif wa tadwin. Nah, para ulama itu mereka sangat-sangat mementingkan hal ini. Apa? Akhirnya mereka membuat karangan-karangan, membuat kitab yang membahas tentang itu. Artinya apa? Yang membahas tentang dhawabitul adaiyah. Litaqninil dhawabitul adaiyah. Untuk menghasilkan, untuk memformulasi gitu ya, membuat gitu dhawabitul adaiyah. Ya, cara-cara ataupun aturan-aturan yang digunakan untuk membaca Al-Qur'an gitu. Wal qawaidil asliyah, dan juga kaidah-kaidah yang asli. Litastaqimal lisan ya, ataupun litastaqimal alsun. Supaya apa? Supaya lidah kita itu lurus. Tastaqim, lurus gitu, enggak belok-belok, enggak salah gitu. Kemudian ala tilawatil Qur'anil Karim, ketika membaca Al-Qur'an gitu. Makanya kalau kita belajar kitab-kitab turas, kalau kita flashback ataupun kalau kita membuka kitab-kitab turas para ulama terdahulu, seperti siapa? Seperti Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam Makki Al-Qaisi, Imam As-Safarkusi, kemudian Imam Khalqani, kemudian masih banyak lainnya gitu ya. Itu apa? Mereka itu sangat-sangat mementingkan yang namanya bab lahan. Bahkan di awal kitabnya pun juga mereka membahas tentang lahan. Lahan seperti apa, kemudian juga jenisnya seperti apa, bahkan huruf per hurufnya pun juga dibahas. Inilah apa yang membedakan antara kitab-kitab ulama kontemporer sekarang dengan kitab-kitab ulama terdahulu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin benar-benar memahami tentang lahan ini, kita juga harus kembali kepada kitab ulama-ulama terdahulu. Makanya kata beliau juga di pertemuan sebelumnya, beliau ambil pembahasan kitab ini dari kitab-kitab ulama kontemporer dan juga ulama-ulama terdahulu. Gitu. Karena memang ulama-ulama terdahulu itu sangat-sangat mementingkan hal yang namanya lahan, kesalahan. Karena mereka tahu lahan itu adalah sesuatu yang sangat fatal kalau misalnya kita terjatuh ke dalamnya seperti itu. Kemudian apa? Wa khaufan minal khalati wadhiya. Takutnya kalau misalnya lahan itu nggak diobati, kalau misalnya para ulama nggak membuat kitab, nggak membuat karangan yang membahas tentang lahan dan juga solusinya, apa? Khaufan minal khalat. Takutnya bercampur.
Nah, makanya kenapa di antara penyebab Imam Abul Aswad Ad-Du'ali beliau membuat kaidah namanya nahwu, namanya qawaid itu ya, nahwu, ilmu nahwu, karena ketika itu banyak apa? Banyak lidah-lidah yang baru. Artinya apa? Artinya Islam itu mulai mulai menyebar nggak cuma di Arab, tapi di luar Arab, di mana yang mayoritas mereka itu bukan berbahasa Arab. Sehingga dari situ mulai muncul apa? Kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf, ya kan? Gitu. Kemudian bahkan ini juga terjadi pada anaknya kalau nggak salah gitu ya. Ketika anaknya itu pengen pengen menggunakan sirah ataupun bentuk ta'ajub, ya. Ta'ajub itu apa? Takjub gitu. Dia bilang ma ajmalus sama, ma ajmalu as-sama. Kemudian ayahnya bilang, ya ajmalus sama berarti apa? Bintang, bulan, gitu. Kemudian anaknya bilang, bukan, maksudku itu aku ingin apa namanya menggunakan sirah ta'ajub gitu, kagum gitu ya. Maka kul katanya, katakanlah ma ajmalas sama gitu. Jadi dari situ apa tak karena semakin banyaknya lidah orang-orang asing yang bukan orang Arab masuk Islam, ya kan? Maka apa? Maka akhirnya para ulama termasuk Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali itu membuat suatu kaidah ataupun aturan yang namanya nahwu. Dia, nah juga sama. Takutnya kalau misalnya lahan ini nggak diobati dari dulu, dari zaman-zaman ulama terdahulu, dari zaman sahabat, gitu ya, maka apa? Mungkin Al-Quran itu akan hilang. Kenapa? Karena Al-Quran bercampur dengan semua bahasa. Bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa apapun itu. Wahada aslun ma qasaduhu min dzalik. Ini adalah asli ya, maksud daripada yang mereka inginkan, yang mereka maksudkan. Tsumma zakaru asna ataqninihim. Nah, kemudian ketika mereka itu menghasilkan ataupun memformulasikan gitu ya, ataupun merangkum gitu ya, membuat gitu, bawabitnya, kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan, mereka juga mereka juga tahzir ataupun mahadziri yajibu an tajtaniba inda tatbiqi tilkal qawaid. Nah, ini. Jadi, ketika mereka membuat aturan-aturan yang disebut sebagai ilmu tajwid gitu ya, kaidah tajwid gitu, maka apa? Mereka juga membuat ataupun memberikan mahadzir, peringatan-peringatan tentang apa? Yajibu an tajtaniba inda tatbiq. Peringatan-peringatan yang harus dihindari, yang harus dijauhi ketika kita mempraktekannya. Jadi ketika mereka membuat kitab tajwid, mereka nggak cuma sekedar membuat kaidah-kaidah tajwid, enggak. Mereka nggak cuma sekedar merangkum kaidah-kaidah tajwid, tapi apa? Mereka juga menyebutkan hal-hal yang harus kita hindari, mahadzir, gitu. Yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Nah, kemudian apa? Tahta musamma al-lahan, yang kita kenal dengan namanya lahan, gitu. Fakana dzalikal mabhas apa? Fakana dzalika mabhasan tanbihiyan tahdziriyan. Nah, jadi yang namanya lahan itu dia adalah mabhas gitu ya. Pembahasan mabhasan tanbihiyan tahdziriyan. Jadi pembahasannya itu bersifat apa? Tahdzir, peringatan. Kemudian apa? Tanbih. Ya, tanbih sama juga tanbih juga peringatan gitu ya. Peringatan aware gitu, hati-hati. Jadi kalau kita belajar tak lahan itu bukan untuk jatuh kepada lahan, bukan supaya kita mempraktekkan lahan, bukan, tapi supaya kita tahzir, memperingati, kita hati-hati untuk tidak jatuh kepada lahan kita. Kemudian apa? Yujtanabu wala yujtalab. Nah, dijauhi bukan untuk dilakukan. Itu. Fa'ala ghirari qawli Firas. Nah, ini apa namanya? Sesuai dengan ya perkataannya Firas. Firas itu adalah seorang syu'ara, penyair. Beliau mengatakan araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa' fihi. Nah, sama juga kalau kita kiaskan dengan keburukan gitu ya, dengan kriminalitas misalnya. Araftu syarra, aku mengetahui keburukan, la li syarri, bukan untuk supaya aku melakukan gitu. Lakin li tawaqqihi, supaya aku bisa menghindarinya, supaya aku bisa menjauhkannya.
Waman la ya'rifu syarra, dan barang siapa yang tidak mengetahui kalau itu salah, kalau itu sebuah keburukan, minan nas, dari manusia, yaqafi, maka dia akan jatuh ke dalam. Nah, maka apa? Aku lumukta bisa beli. Aku mengatakan, ya, mengambil apa? Perkataannya Imam Faras ini apa? Araftul lahna la lillahni lakin litawaqqihi. Nah, gitu. Araftul lahna la lillahni lakin litawaqqihi. Wa man la ya'riful lahna minal qurra'i yaqa' fihi. Nah, apa artinya? Aku mengetahui tentang lahan ini la lillahni, bukan supaya aku melakukan lahan itu, bukan supaya aku jatuh kepada lahan itu, lakin litawaqihi. Akan tapi apa? Untuk menghindarinya. Kita belajar tentang lahan ini bukan supaya kita mempraktekkan, bukan, tapi supaya kita menghindarinya. Waman la ya'riful lahna, dan siapa yang tidak mengetahui tentang lahan, minal qurra, dari orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ya qafi, maka pasti dia akan jatuh ke dalamnya. Gitu. Jadi pembahasan lahan ini adalah pembahasan yang bukan untuk dipraktekkan, tapi pembahasan yang untuk dihindari, untuk tidak dilakukan, seperti itu. Min huna, nah dari sini ta'ti ahamiyatu ma'rifatil lahni wa asalibihi wa tara'iqihi wa asbabihi fi tilawatil Qur'anil Karim. Dari sini kita bisa menyimpulkan tentang apa? Urgensi, ahamiyah, pentingnya apa? Mengetahui lahan, wa asalibihi, dan juga ya, jenis-jenisnya, kemudian wa tara'iqihi, dan juga cara-caranya, artinya solusinya, wa asbabihi, dan juga sebab-sebabnya, fi tilawatil Qur'anil Karim, dalam membaca Al-Qur'an, hatta yubasiruhul qari'u wa yakunu ala dirayatin kafiyatin bih. Nah, supaya apa? Ketika kita mengetahui apa? Pengertian lahan, kemudian sebabnya lahan, kemudian juga jenisnya lahan, solusinya lahan, apa? Hatta yubasiruhul qari. Supaya kita yang membaca Al-Qur'an yubasiruhu, punya pandangan, artinya apa? Bisa kembali lurus gitu ya. Artinya kita bisa mendapatkan hidayah, bisa membuat kita cerah gitu ya. Wa yakunu ala dirayatin kafiyah bihi. Dan supaya kita punya apa? Dirayah, pengetahuan. Supaya kita punya dirayah, pengetahuan teori yang cukup bihi, dengannya. Liyatajannabahu. Nah, supaya kita bisa menghindarinya, supaya kita bisa menjauhinya. Wa yunazziha tilawatah. Kemudian apa? Untuk menghindari ataupun untuk memurnikan, untuk membersihkan tilawah anhu, dari lahan, untuk membersihkan tilawah dari lahan, dari kesalahan. Wa yukhallisaha, kemudian juga apa? Memfilternya, menyaringnya, supaya bacaannya bersih, bacaannya lurus, bacaannya nggak ada yang salah, seperti itu. Maka ifayasilul qari'u ila tajwidil amsal. Ini beliau bertanya, bagaimana caranya ya seorang qari itu bisa mencapai kepada tajwid yang perfect, tajwid yang mumtaz, tajwid yang mantap, wal ada al akmal, kemudian pengucapan yang mantap, yang mahir, yang mungkin, wa huwa la yadri, tapi dia nggak tahu, ma yunafi dzalika tajwid wa yufsiduhu, dia nggak tahu apa yang merusak tajwid itu, dia nggak tahu apa yang membuat tajwid itu menjadi berkurang. Itu apa? Lahan tadi, gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwasanya itu salah, kita nggak akan mempraktekannya, kita bisa menghindarinya. Tapi kalau kita nggak tahu, nah, gimana cara kita menghindarinya, gitu, seperti itu. Kemudian apa? Fahalu man yuridu an yujawwidal Qur'an wa laisa ala dirayatin bilahnihi. Beliau membandingkan ataupun menggambarkan gitu ya, kondisi orang yang ingin membaca Al-Quran dengan tajwid, orang yang ingin membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, yang benar, walaysa ala dirayatin bilahni, tapi dia nggak tahu salahnya di mana, dia nggak tahu tentang lahan itu. Nah, wa anwa'ihi, dan juga jenis-jenisnya, wa asbabihi, dan juga sebab-sebabnya, walaysa mudrikan likaifiyati ilaji, bahkan dia nggak tahu gimana cara cara mengobatinya, dia nggak tahu gimana solusinya. Nah, kahaliman yuridu an yasila ila taqwallah, keadaannya itu seperti apa? Seperti orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu.
wala yadri min ayyi syai'in yattaqillah. Tapi dia nggak tahu dari mana gitu. Gimana caranya bertakwa sama Allah? Ya, gimana sampai kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan ya muskilah gitu kan, problem. Kalau kita pengen jadi orang yang bertakwa, tapi kita nggak tahu seperti apa. Takwa itu seperti apa. Kemudian juga bagaimana cara mencapai takwa. Gimana caranya? Gitu. Fakul li birabbik. Jadi fakul li birabbik itu maksudnya kalau di Mesir eh, ada perkataan nih, ada ungkapan billahi alaik. Billahi alaik itu kayak misalnya wallahi gitu. Kemudian hal sayasilu ila ma yasbu, bertanya apakah dia akan sampai kepada apa yang dia inginkan? Jawabannya apa? Enggak. Karena dia nggak tahu seperti apa caranya, seperti apa menghindarinya. Nah, gitu. Wa aqulu kaifa yakunu mutqinan man la yadri ma yunafi al-itqan. Kemudian aku mengatakan katanya, gimana caranya kita pengen mungkin bacaan kita pengen pengen apa namanya bagus, pengen perfect, pengen mumtaz gitu. Man la yadri ma yunafil itqan. Untuk orang-orang gitu ya. Kalau misalnya dia nggak tahu apa yang membuat apa sesuatu itu jadi mungkin ataupun yang menghilangkan kemungkinan itu, yaitu apa lahan tadi gitu. Jadi gimana caranya kita mau mungkin kalau kita nggak tahu apa yang menyebabkan bacaan kita itu nggak mungkin, gitu. Nah, itu apa alahan tadi seperti itu. Nah, kemudian apa? Qala al-Imamul Khaqqani fi qasidatihi. Berkata Imam Khaqqani dalam qasidahnya Ra'iyah al-Khaqqani. Alhamdulillah ini juga sudah dibahas di daurah-daurah sebelumnya. Beliau mengatakan fa awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan sebagai pembelajar Al-Quran, ya, itu apa? Fa'awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi. Bagaimana cara kita apa? Itqan. Bagaimana cara kita memantapkan hifdhihi, hafalannya. Wa ma'rifatun bil lahni min fika idh yajri. Kemudian setelah kita mantap hafalannya, apa? Kita harus mengetahui lahan, kesalahan min fika dari mulutmu, dari mulut kita, idh yajri. Apabila dia keluar gitu ya. Jadi kita harus mengetahui lahan kesalahan yang keluar dari mulut kita. Fakun arifan billah nikaimatu zilahuna. Maka jadilah orang yang mengetahui tentang lahan ini. Kaimatu zilahu, supaya kita bisa menghilangkannya, supaya kita bisa menghindarinya. Wa marilladzi la ya'riful lahna min udhri. Maka nggak ada uzur, nggak ada alasan untuk orang-orang yang tidak mengetahui lahan. Nggak ada alasan untuk orang-orang yang tidak mengetahui tentang kesalahan-kesalahan. Walan taktamil, walan taktamila Ustaz, ma'rifatuka billahni. Ustaz, Ya, ada satu paragraf yang tertinggal kayaknya di PDF. yang mana? فإذا كانت معرفة الأحكام التجويدية واجبة وجوبا كفائيا. Kayaknya itu ya buat ya jadi apa namanya? Kayaknya yang tumpunya itu cetakan kedua saat. Ini cetakan pertama. Oh, Betul. Jadi yang Anda bahas ini itu cetakan pertama, bukan kedua. Nah, kalau misalnya ada yang punya cetakan kedua, kemudian nanti ada yang bingung, bisa ini tanya di ini gitu ya. Kemudian, nah, walan taktamila ma'rifatuka billah, nggak akan sempurna gitu. Pengetahuan kita tentang lahan itu, walal wukuf ala asbabihi illa idza kana ladaika dirayatun bil ulumil qur'aniyah al muttasilati bil qur'anil karim. Jadi pemahaman kita ataupun pengetahuan kita tentang lahan, tentang kesalahan membaca Al-Quran, itu nggak akan sempurna. Walal wukuf ala asbabihi, dan kita juga nggak akan berhenti, ya kan, nggak akan memeriksa apa sebabnya gitu. Kecuali idza kana ladaika dirayah. Kalau misalnya kita sebagai guru Al-Quran ataupun sebagai orang yang membaca Al-Quran, kita punya dirayah, kita punya ilmu, kita punya teori, kita punya pemahaman bil ulumil qur'aniyah al muttasilah bil Qur'anil Karim. Nah, dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Apa contohnya? Ilmu rosem. Jadi kalau kita nggak paham ilmu rosem gitu ya, maka ini juga nggak akan cukup untuk memahami lahan tadi. Gitu.
Apa contohnya? Misalnya ilmu rasam. Ilmu rasam itu kan ilmu yang membahas tentang apa? Penulisan Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ditulis dengan dua jenis rasam, dua jenis tulisan. Yang pertama rasam imla'i, yang kedua rasam Utsmani. Rasam imla'i itu apa? Kita menulis sesuai dengan apa yang diucapkan. Contoh, apa? Misalnya ya ayyuha ataupun kitabun. Berarti kita nulis kaf, ta, alif, ba, kitabun. Ana, hamzah, nun, alif, ana. Jadi kita menulis sesuai dengan apa yang diucapkan, gitu. Tapi kalau rasam Utsmani, nah ini berbeda. Rasam Utsmani itu berbeda dengan rasam imla'i. Kalau rasam Utsmani dia punya kaidah. Apa contoh kaidahnya? Misalnya hazaf, misalnya apa? Ibdal, misalnya apa namanya? As-sholah gitu kan. As-sholah ditulis pakai waw, as-sholah. Alif lam sod lam waw ta. Tapi kok dibacanya as-sholah pakai alif as-sholah. Az-zakah. Kalau di Al-Qur'an tulisannya alif lam zai kaf waw ta az-zakah. Tapi dibacanya pakai alif az-zakah. Nah, itu diantara membedakan antara rasam imla'i dengan rasam Utsmani. Nah, kemudian kalau kita nggak paham tentang rasam Utsmani ini, kalau kita nggak paham tentang ilmu rasam ini, ada murid yang baca haula'iin haula misalnya, ya kan, as-sholawah wa yuqimunas sholawah. Kemudian kita nggak tahu ilmu rasam, gimana coba cara kita memperbaikinya, gimana caranya kita tahu kalau itu salah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tahu itu dia, kalau misalnya kita tahu sedikit tentang ilmu rasam, minimal sedikit, minimal dasarnya kita tahu, maka kita bisa menjawab, oh salah, itu bukan as-sholawah tapi as-sholah. Kenapa? Karena waw di sini aslinya alif gitu. Cuma karena dia itu dalam ilmu rasamnya dia masuk kepada kaidah ibdal gini seperti itu. Kemudian haula, ada orang yang baca ataupun ulu, ya kan, ulu quwwah. Kita si murid bacanya ulu quwwah. Tapi kalau kita nggak paham ilmu rasam, kita bingung gimana cara benerinnya gitu kan. Tapi kalau kita paham, oh ternyata salah, di sini dibacanya bukan ulu tapi ulu. Kenapa? Karena di atas wawunya itu ada sifat mustadir. Sifat mustadir itu apa? Sifat yang hanya ada tapi nggak dibaca. Artinya adanya seperti nggak ada. Maka dia dibacanya ulu, uli, bukan ulu, uli. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Ilmu dhabat. Nah, ilmu dhabat adalah ilmu yang membahas tentang tanda-tanda ataupun tanda-tanda ciri-ciri dalam mushaf. Apa contohnya? Sukun, harokat fathah, dhamma, kasroh, tanda imalah, tanda tasil, tanda taklil, itu masuk kepada ilmu dhabat. Kemudian kalau misalnya kita baca, ya kan, bi akwa bingkanat qawariro. Kemudian kita baca bi akwa bingkanat qawariro. Kalau kita nggak paham ilmu dhabat, kita nggak bisa ngasih tahu itu salah. Tapi kalau kita paham, oh ternyata dia bukan dibaca bukan qawarir gitu. Tapi dibacanya pendek, qawarir. Kenapa? Karena di situ ada sifat mustatil. Sifat mustatil itu fungsinya apa? Fungsinya dia hanya dibaca ketika waqaf. Bi aqwa bingkanat qawariro. Tapi kalau wasal pendek, qawarir. Nah, kemudian kok di qawarir yang keduanya dia berhentinya pakai sukun qawarir bukan qawariro. Kenapa? Karena di situ sifatnya sifat mustadir. Dia adanya nggak ada. Dia nggak dibaca. Kan dia tambah-tambahan aja. Berarti ketika wakaf juga kanat qawarir. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Kemudian ilmu wakaf ibtida. Ada murid yang baca waqalatil yahud. Kemudian dia berhenti. Kemudian dia ibtida yadullahi maghlulah. Ataupun gampangnya alhamdulillah. Berhenti. Kemudian si murid baca rabbil alamin. Kalau kita nggak tahu ilmu wakaf ibtida, kita nggak bisa koreksi. Tapi kalau misalnya kita tahu, berarti apa?
oh salah, itu bukan, nggak boleh kita berhenti di alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillah dia wakaf hasan. Wakaf hasan hukumnya apa? Nggak boleh kita mulai dari ayat setelahnya. Maka kalau mau ulang lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Seperti itu. Kemudian apa? Ma'ilmi tajwidi fil asas. Udah pasti gitu ya. Seorang guru Al-Qur'an ataupun orang yang baca Al-Qur'an, dia harus paham tentang ilmu tajwid. Karena apa? Fil asas, karena itu asasnya. Karena itu pondasinya, pokoknya. Gitu. Kemudian faman lam ya'lamid dirayah lan yadbiqar riwayah. Ini harus kita garis bawahi. Kalau misalnya kita nggak punya kemampuan, kalau misalnya kita nggak punya pemahaman tentang teori, maka riwayah kita juga nggak akan sempurna. Jadi kalau misalnya kita nggak paham tentang kaidah tajwid, bacaan Al-Quran kita itu nggak akan sempurna, gitu, nggak akan perfect. Walan yaslim minal lahni abadan, dan dia tidak akan selamat dari lahan kapanpun selamanya abadan. Nah di sini ini adalah pentingnya seorang guru itu dia mahir, ya dia paham tentang ilmu riwayah dan juga ilmu dirayah. Nanti akan dibahas apa itu ilmu riwayah, apa itu ilmu dirayah. Gampangnya, ilmu riwayah itu adalah ilmu praktek. Artinya kita baca Al-Quran sebagaimana apa kita belajar dengan guru kita. Ya, kita baca Al-Quran dengan bacaan yang benar, itu riwayah. Tapi kalau dirayah, itu teori. Nah, gitu. Seperti apa? Apa pengertian ilhar, apa pengertian idgham, kemudian ada berapa idgham, ada berapa ilhar, seperti itu. Kemudian apa? Wala takfil ulumal qur'aniyah lil wuqufi 'alal lahan. Bahkan gak cukup kalau misalnya kita apa? Kalau misalnya kita cuma punya ilmu tentang Al-Qur'an. Kayak tadi ilmu rasam, ilmu dhabat, ilmu qaf ibtida, itu nggak cukup untuk supaya kita bisa benar-benar memahami tentang lahan ini. Wa ma'rifatuhu, dan juga mengetahuinya, mengetahui tentang lahan ini. Bal lil ulumil arabiyyah. Bahkan kita juga harus punya pemahaman walaupun dasar gitu, pemahaman dasar tentang ilmu bahasa Arab. Apa itu? Nahwu, shorof, itu harus punya. Seorang guru Al-Qur'an apalagi gitu ya, itu harus punya pemahaman, punya kemampuan dengan terhadap ilmu bahasa Arab. Karena bagaimanapun juga Al-Quran nggak mungkin bisa lepas dari bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu sendiri nggak akan lepas dari nahwu, dari shorof, dari balaghah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian beliau mengatakan apa? Kan nahwi wal sarfi nasibun kabirun fi kashfil lahan. Bahkan beliau mengatakan yang namanya ilmu nahwu dan juga ilmu shorof itu punya nasib, punya bagian kabir yang besar fi kashfil lahan, dalam menyingkap sebuah kesalahan. Kenapa bisa seperti itu? Wa ma'rifatun sababihi, dan juga mengetahui sebabnya. Nah, kenapa tadi kita katakan nahwu dan shorof itu punya bagian yang besar untuk menyingkap sebuah kesalahan dalam membaca Al-Quran? Faminal lahni ma yusamma bilahnil arab. Nah, ini. Jadi di antara jenis lahan, kesalahan dalam membaca Al-Quran, itu ada namanya lahnul arab. Apa itu lahnul arab? Wa yaqsudu bihi tarkul i'rab. Dia meninggalkan i'rab. Artinya i'rabnya salah. Yang tadinya harus harokatnya dhammah jadi fathah. Yang tadinya sukun jadi fathah. Yang tadinya kasroh jadi fathah. Seperti itu. Jadi salah dalam mengi'rabnya, salah dalam memberikan harokatnya. Wala yaslimu minhu illa man kana ladaihi hadzun wafirun minal arabiyyati bi'ulumiha. Dan tidak akan selamat, tidak akan selamat dari lahan kecuali kalau misalnya dia punya hadzun wafir, ya punya apa? Punya kafaah, punya kemampuan yang cukup minal arabiyyati bi'ulumiha, dari bahasa Arab dan juga ilmunya. Hatta tubbital kalimat bi'arabiha wa wazniha. Sampai ya supaya dia bisa tabbit, menyempurnakan ya. Menyempurnakan al kalimat bi'arabiha, ya, kata-kata dengan i'rabnya, dengan harokatnya, wa wazniha, dan juga wazannya. Berarti ini masuk kepada ilmu shorof gitu. Karena kita tahu bahwasanya ilmu nahwu itu berhubungan sama harokat, kalau ilmu shorof berhubungan sama bangunan kata, gitu, wazannya. Nah, famin asbabil lahni adamid dirayati bil arabiyyati nahwan wa sarfan wa sautan, kama sayati dzalik.
Nanti akan dibahas sebab-sebab lahan, di antaranya apa? Tidak punya pemahaman, ya, tidak punya ilmu terhadap bahasa Arab. Seperti apa? Nahwu, saraf, saut, gitu, ilmu saut. Sama saya tidak, sebagaimana yang akan nanti kita dapati setelahnya. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Tamam. Jadi ya kita belajar kita belahan ini ya bukan malah semakin down gitu ya, bukan malah semakin kita kok ternyata susah banget gitu jadi guru Al-Qur'an gitu. Enggak gitu. Tapi ini harus menjadi motivasi kita, menjadi penyemangat kita supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Supaya kita bisa menjadi guru Al-Qur'an yang ideal, guru Al-Qur'an yang perfect gitu. Yang enggak cuma bisa membaca Al-Qur'an saja, tapi kita punya kemampuan, kita punya kafaah dalam permasalahan kaidah tajwidnya, kemudian juga bahasa Arabnya, dan ilmu-ilmu penunjangnya seperti itu. Kemudian wa ma'rifatul lahni, dan mengetahui lahan, minhu ma yarji'u ila ilmi dirayah. Ini ada yang kembali kepada ilmu dirayah. Kan apa? Ilmu dirayah itu apa? Teori. Jadi mengetahui lahan itu ada dua cara. Yang pertama kembali kepada ilmu dirayah, teori. Yang kedua kembali kepada ilmu riwayah, praktek. Apa itu teori? Wa huwa ilmun binususil ulama. Nah, ya, mengetahui tentang teks-teks ya, para ulama terdahulu ataupun para ulama gitu ya. Wa ahlul ada, dan juga ulama ada, ulama tajwid. Wa fahmil qawaidil mudawwanah, dan memahami kaidah-kaidah yang tertulis, minat talaki, dari talaki yang mantuk yang diucapkan, fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka. Hendaknya kita sebagai guru Al-Quran yang ideal, kita tadi kan apa? Kita harus punya kemampuan diroyahnya. Ya. Kita harus punya kemampuan diroyah. Bagaimana cara melatihnya? Bagaimana cara mengembangkannya? Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan cara mempelajari kitab-kitab ulama. Jadi nggak cukup kita cuma modal talaki saja, nggak cukup. Nanti akan dibahas gitu. Bagaimana talaki itu nggak bisa dijadikan hujjah. Gitu. Nanti akan dibahas. Ya. Jadi intinya seorang guru Al-Quran itu dia juga harus apa? Dia juga itu harus banyak-banyak membaca buku. Buku apa ya? Buku-buku tajwid, buku-buku qiraat, buku-buku ulumul Quran. Kenapa? Karena dengan kita membaca buku ini, nanti pemahaman kita terhadap suatu teori ataupun suatu permasalahan itu akan menjadi ya bagus gitu. Pemahaman kita semakin baik. Tapi kalau misalnya kita cuma modal talaki, nggak belajar, ya itu sama aja bohong, gitu. Sama aja bohong. Kemudian apa? Wa minhu ma yarji'u ila ilmi riwayah. Nah, dia ada juga yang kembali kepada ilmu riwayah, yaitu apa? Al-musyafahatu 'alal qurra'il maharah. Kita talaki, kita belajar sama guru-guru yang mahir, yang mutkin, yang mantap bacaan Al-Qur'annya, yang mantap pemahamannya. Nah, jadi seorang guru Al-Qur'an ya, dia itu harus menggabungkan antara ilmu riwayah sama ilmu dirayah. Dia harus talaki, gitu ya. Dia harus talaki, dan dia juga harus membaca buku. Harus banyak-banyak membaca buku, gitu. Kalau misalnya dia cuma talaki doang nggak baca buku, nggak lengkap. Apalagi kalau misalnya dia cuma baca buku doang nggak talaki, itu sama sama aja bohong gitu. Karena gimana pun juga fondasi pertama dalam membaca Al-Quran itu adalah talaki, gitu. Kemudian selanjutnya, nah, fa'amma ilmu dirayah ka'ilmi tajwid ataupun ka'ilmi bit tajwid. Jadi di antara contoh ilmu dirayah, ilmu teori adalah kita mengetahui, kita memahami tentang ilmu tajwid. Seorang guru Al-Quran itu sudah sangat wajib untuk memahami kaidah tajwid. Apa itu ikhfa, apa itu idgham, apa itu iqlab, dan lain sebagainya. Harus paham. Minimal matan tuhfat atfal sama jazariyah. Gitu. Itu minimal. Maksimalnya ada matan salsabil syafi, ada matan khaqqaniyah, ada matan sakhawiyah, ada matan mufid,
ada matan taghrid, banyak sekali. Gitu. Tapi minimal seorang guru Al-Quran itu dia memahami dua matan. Matan Tuhfatul Atfal sama matan Jazariyah. Seperti itu. Kemudian apa? Wa masailuhu an-nadhariyati wal adaiyah. Kemudian apa? Masailnya, permasalahan-permasalahan an-nadhariyah, apa? Teori, gitu. Wal adaiyah, dan juga praktek. Wan nahwu, dan juga dia harus apa? Tahu gitu. Minimal apa? Ya minimal jurumiyah gitu. Kalau misalnya nggak ke alfiyah, nggak ke apa namanya? Qatrun nada, minimal ke jurumiyah. Sorof, ya kan? Minimal apa namanya? Matan bina wa tasrif gitu kan. Gitu. Kemudian di antaranya apa namanya? Syarahnya Syadzal Araf gitu ya. Itu juga ya minimal sedikit-sedikit paham lah gitu. Jangan sampai nggak paham sama sekali, sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk memahaminya. Wal aswat, dan juga apa? Suara, gitu, ilmu aswat. Nah, ilmu aswat juga dia apa dalam bahasa kerennya apa? Fonologi ya, ilmu fonologi. Ya, ini juga mirip-mirip lah sama makhraj sifat, mirip-mirip. Wal lahajat. Nah, ini juga ini juga nggak harus banget gitu ya. Tapi minimal tahulah sedikit-sedikit lahjanya orang-orang Arab gitu. Lahjanya Quraisy seperti apa, Tamim seperti apa gitu ya. Wa ghairiha, dan juga lainnya. Nah, di sini menarik ya. Di sini Imam Al-Ashi ya. Imam Al-Ashi ini beliau bergelar Sajik Lizadah. Beliau punya kitab namanya Juhdul Mukil. Juhdul Mukil ini menarik ya. Dari apa? Dari judulnya juga udah menarik. Juhdul Mukil. Juhdu apa namanya? Usaha gitu ya. Usaha yang sedikit. Jadi ini adalah bentuk ketawaduan, bentuk kerendah hatian Imam Mar'ashi, ya, Sajik Lizadah, sehingga beliau menamai kitabnya Juhdul Mukil. Nah, dalam kitab Juhdul Mukil ini, Imam Mar'ashi mengatakan kaifiyatu ma'rifatil lahni bid-dirayah. Beliau apa? Mengatakan bahwasanya apa? Bagaimana cara mengetahui lahan bid-dirayah dengan teori. Jadi Imam Mar'ashi ini di antara ulama-ulama ulama-ulama terdahulu gitu ya, seperti Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam apa namanya? Maki Al-Qaisi gitu. Dan untuk kitab Juhdul Mukil ini alhamdulillah Al-Fakir pelajari ketika di Mesir gitu ya, dengan guru Al-Fakir Syekh uh, apa namanya? Syekh Utsman gitu ya. Syekh Utsman Al-Azhari hafizahullah taala. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan apa? Yu'rafu ba'duhu bi'itla'i ala ilmi tajwid. Jadi lahan itu bisa diketahui dengan cara kita mempelajari ilmu tajwid. Wa huwal khata'u fil mabna was sifat. Ini kalau misalnya kesalahannya tentang apa? Tentang makhraj, tentang sifat, maka kita kembalinya kemana? Ya ke buku-buku tajwid. Gitu. Kita kembali ke kitab-kitab tajwid, ke kitab makhraj sama sifat. Wa ba'duhu bi'itla'i ala ilmi lughah wa huwal khata'u fil harakatil awail. Nah, kemudian juga kita bisa mengetahui tentang lahan ini ya, apa dengan cara kita mempelajari kitab-kitab bahasa Arab. Kalau apa? Kalau misalnya kesalahannya fil harakatil awail, dalam harokat-harokat yang pertama gitu. Maksudnya di awal kata gitu ya. Di awal kata. Wa harakatil awasid, ataupun harokat-harokat di tengah kata. Wa sakanatiha, dan juga sukun-sukunnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang salah dalam harokat fathahnya, dhammahnya, kasrahnya, maka itu kembali kepada kitab-kitab bahasa Arab, nahwunya, sorofnya. Gitu. Kemudian wa huwal khata'u apa tadi? Wa ba'duhu bi itla'i ala ilmin nahw. Kemudian ada juga yang kembali kepada ilmu nahwu. Apa contohnya? Al khata'u fil harakatil awakhiri wa sakanatiha. Kalau misalnya seorang murid ataupun ada orang yang salah di akhir katanya gitu. Salah harokat di akhir katanya. Maka kemana kembalinya? Kembali kepada kitab-kitab nahwu. Karena ilmu nahwu itu apa? Ilmu yang membahas tentang awakhiril kalim, ya dakhilati alaiha. Kan gitu kan? Kata Imam Ibnu Ajurum gitu. Nah, jadi dengan kita mempelajari ilmu nahwu,
kita akan selamat dari kesalahan-kesalahan harokat di akhir kata. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Wa ba'duhu bi'itla'i ala ilmi sharf. Kemudian ada juga kesalahan-kesalahan yang harus kembali kepada kitab-kitab sharaf. Wa huwal khata'u fil i'lal. Ini kesalahan pada i'lal. I'lal itu apa? I'lal itu kalau dalam ilmu sharaf gitu ya. Itu yang membahas tentang perubahan-perubahan apa? Huruf-huruf mad gitu ya. Pergantian huruf mad, huruf-huruf illah, alif, waw, ya, kemudian diubah seperti itu. Contohnya mizan. Mizan itu dia aslinya miuzan. Kemudian dia berubah jadi mizan. Seperti itu. Maka itu kembali kepada ilmu sharaf. Gitu. Misal qalb ya. Jadi kan qalb, hazaf, naqal itu pembahasan bab dalam ilmu sharaf. Kemudian wa amma ilmu riwayah, adapun ilmu riwayah kal qiraat, seperti ilmu qiraat, wa aujuhiha, dan juga cara-cara pengucapannya. Wa taraiqi adaiha, dan juga cara-cara membacanya. Karena ilmu qiraat itu adalah apa? Ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membaca dan juga perbedaan pengucapan, ya kan? Perbedaan pengucapan dalam suatu lafaz Al-Qur'an. Contoh, ada qiraat yang baca Musa, ada yang baca Muse, ada yang baca An-Nas, An-Nis, An-Nar, An-Nir, Anzartahum, 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 As-Sufaha, U'ala, As-Sufaha, U'ala. Itu semua ilmu qiraat. Gitu. Maka apa namanya? Dia juga apa? Wa hadza la yatimmu illa bitalaqi wal musyafahah. Ini harus kita garis bawahi gitu ya. Nggak bisa kita belajar qiraat cuma dari buku terjemahan gitu ya. Nggak bisa gitu. Walaupun itu terjemahan, misalnya apa? Terjemah matan Syatibiyah, nggak bisa gitu. Nggak akan sempurna. Ya bisa, silahkan gitu. Tapi pasti nggak akan sempurna pemahamannya. Ya kan? Kalau kita pengen belajar qiraat, ya harus talaqi musyafahah. Harus tolan sama guru. Nggak bisa kita mengandalkan terjemahan Syatibiyah, kemudian kita baca sendiri, kita pahami sendiri, nggak bisa. Nggak bisa, seperti itu. Wa ilmu dirayah, dan juga ilmu dirayah, gitu. Faman lam ya'lamid dirayah, lan yadbitar riwayah. Tadi, ini harus kita garis bawahi gitu ya. Barang siapa yang tidak memahami tentang teori, maka riwayahnya pun juga, prakteknya pun juga nggak akan tadbit, nggak akan sempurna, nggak akan perfect. Watalaqi huwal mu'awwalu alaihi fi ta'allumil Qur'anil Karim wa tajwidihi wa qiraatihi. Dan yang namanya talaqi dan juga musyafahah, belajar sama guru, duduk sama guru, al mu'awwalu alaihi, itu yang diambil, itu yang menjadi apa? Sandaran pokok. Fi ta'allumil Qur'an, dalam belajar Al-Qur'an, wa tajwidihi, dan juga tajwidnya, wa qiraatihi, dan juga qiraatnya gitu. Nah, kemudian di sini Imam Marhashi mengatakan boleh kita belajar ataupun ya boleh kita membaca Al-Qur'an cuma dari apa? Cuma dari talaki aja. Kita nggak baca buku boleh, bisa gitu. Beliau mengatakan apa? Wa tajwidul Qur'ani qad yuhassiluhu at-talibu bi musyafahati syaikhil mujawwid. Jadi Imam Marhashi mengatakan rahimahullah taala, dan mentajwidkan Al-Qur'an, ya, membaguskan bacaan Al-Qur'an, menyempurnakan bacaan Al-Qur'an, qad yuhassilhu at-talib. Terkadang seorang murid itu dia bisa mendapatkan, artinya dia bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, apa? Bimusyafahati Syekhil Mujawwid. Dengan belajar dengan apa? Dengan syekh yang mutkin, yang mahir, yang mantap pemahamannya, ya, bacaannya gitu. Biduni ma'rifati masail hadzal ilm, tanpa dia harus mengetahui kaidah tajwid gitu. Adapun tanpa dia harus mengetahui masalah-masalah ilmu ini. Misalnya, dia bisa baca, ya kan, lancar bacaannya, perfect, bacanya bagus, gak ada kesalahan. Tanpa dia harus belajar apa itu idhar, apa itu ikhfa, apa itu idgham, gak perlu. Bal musyafahah hiyal umdah fi tahsilihi. Bahkan yang namanya musyafahah, belajar talaki, itu adalah umdahnya, pokoknya gitu. Yang paling pentingnya itu fi tahsilihi, dalam mendapatkannya. Lakin, ada lakinnya. Lakin bidzalikal ilm yusahhilul akhdhu bil musyafahah. Ataupun yashulul akhdhu bil musyafahah. Akan tetapi kalau misalnya kita menggabungkan dengan ilmu ataupun dengan pemahaman dengan teori, gitu ya,
yashulul akhdhu bil musyafahah. Maka itu akan memudahkan kita dalam musyafahahnya, dalam belajarnya. Gitu. Jadi sebenarnya boleh, bisa aja kalau misalnya kita baca Quran gitu kan, cuma dengan modal talaki, boleh, silakan. Gitu. Tapi kalau kita punya pemahaman tentang ilmu tajwid, gitu, bahkan ya itu apa? Itu nanti akan memudahkan kita dalam proses talakinya. Bahkan waktu itu saya Mas Amir bilang gitu ya, kalau bisa gitu, bahkan mungkin beliau juga seperti itu ya. Beliau nggak akan menerima seorang murid, ya, nggak mau menerima seorang murid kalau misalnya murid itu dia benar-benar nggak paham ilmu tajwid. Nah, jadi antara antara teori sama praktek itu harus seimbang. Nggak boleh kita cuma mentok di teori, itu salah banget gitu ya. Itu paling fatal. Dan nggak boleh juga kita cuma fokus di talaki aja, tapi nggak belajar tajwidnya, nggak belajar kaidah-kaidah tajwidnya, itu juga nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian apa? Wa yazidu bihil maharah. Kalau kita talaki digabungkan dengan diroyah, dengan teori, maka itu apa? Akan menambah pemahaman kita, kemahiran kita. Wa yusanu bihil ma'khudhu an tariyani syaki wa tahrif. Ini yang paling penting. Dan apa? Itu akan menjaga kita, yusanu bihi, al-ma'khudh yang kita ambil dari guru kita itu apa? An tariyani syaki wa tahrif. Dari apa? Keraguan dan juga penyelewengan. Coba Anda tanya, kira-kira kenapa seperti itu? Ada yang bisa jawab? Kenapa bisa melindungi kita dari keraguan dan juga penyelewengan? Coba. Ada yang berani menjawab? Mencoba? Nggak apa-apa, silakan, salah juga nggak apa-apa. Belajar kita semua di sini, insya Allah. Ada yang tahu? Nggak ada? Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita cuma mengandalkan talaki saja, tanpa kita baca buku, tanpa kita kembali kepada buku-buku ulama, tanpa kita mempelajari kaidah tajwid, bisa jadi ketika kita talaki sama guru kita lupa. Dan karena dia lupa, dia mengajarkan cara baca yang salah. Nah, itu. Gitu. Karena kan kita nggak tahu gitu kan, ada kalanya guru kita lagi capek, misalkan lagi capek, kemudian tiba-tiba dia nggak nggak sadar, dia ngajarin bacaan yang salah, pengucapan yang salah gitu. Kemudian karena kita nggak verifikasi kepada ini, kita nggak verifikasi kepada kitab-kitab ulama, ya udah kita menganggap bahwasanya itu benar, padahal salah. Nah, itu gitu. Sehingga apa? Sehingga muncul keraguan. Ini bacanya benar nggak ya? Gitu. Maka seorang seorang murid yang baik gitu, murid yang pinter, ketika dia sudah talaki sama guru, harus verifikasi kemana? Kepada kitab-kitab para ulama gitu. Karena bisa jadi takutnya guru itu lupa ataupun lagi capek tadi kan, kemudian dia mengajarkan bacaan yang salah, pengucapan yang salah, ataupun kaidah yang salah gitu. Maksudnya gimana? Oh gitu. Afwan Oh, Ustadz, di sini lagi mati lampu dari yang. Nanti kalau oh, misalkan di saya mati, eh, ini share screen-nya pindah ke Ustadz aja ya, ya biar boleh, nanti boleh. lanjut. Khair tamam ya. Tamam. Kemudian selanjutnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma mengandalkan talaki saja, bisa jadi guru kita lupa. Dan karena kita nggak verifikasi kepada kitab, kita nggak kembali kepada teori, nanti yang ada apa? Ragu kita. Bahkan apa? Tahrif, penyelewengan gitu. Bisa menyeleweng bisa bisa terjadi penyelewengan dalam membaca Al-Qur'an seperti itu. Kemudian selanjutnya, atau anak aja yang serius. Lanjut Ustadz, masih bisa bertahan. Masih bisa. Alhamdulillah ada bantuan yang lagi ya. Tamam. Selanjutnya.
Faman kana lahu hadzun min riwayati duna dirayah. Nah, ini. Kalau misalnya gitu ya, faman kana lahu hadzun min riwayati duna dirayah, fala syakka annahu sayaqa'u fil khata'i wal ghalat. Jadi kalau misalnya apa? Kalau misalnya dia itu punya pemahaman riwayah aja, dia cuma talaki saja, duna dirayah, tanpa teori, tanpa pemahaman kaidah tajwid, fala syakka annahu sayaqau fil khata. Maka sudah tidak ada keraguan. Dia akan apa? Dia akan jatuh kepada kesalahan dan juga lahan tadi, gitu. Tapi kalau misalnya bi khilafi man kana jami'an baina riwayati wad dirayah. Beda halnya kalau misalnya dia menggabungkan antara teori dan juga praktek. Fal amru yakhtalifu tamaman. Maka itu adalah perbedaan yang sangat-sangat berbeda. Wa bidzalika yatamayyazul qurra. Dari sinilah apa? Seorang qurra itu punya keistimewaan. Karena nggak semua orang bisa mengumpulkan antara riwayah sama dirayah. Tapi kalau misalnya ada qurra, ada guru yang bisa mengumpulkan antara riwayah sama dirayah, itu luar biasa. Fal qurra'u mutafadiluna fil ilmi bit tajwid. Karena yang namanya qurra, yang namanya guru Al-Qur'an, itu mutafadilun, berbeda-beda. Ya kan? Tingkatnya berbeda-beda. Ada yang cuma paham tentang nun sukun dan juga tanwin, ada yang paham matan alfa saja, ada yang paham sama jazarnya juga, ada yang paham dengan salsabilnya juga, seperti itu. Berbeda-beda. Fi ilmi bit tajwid, dalam pengetahuan tajwidnya. Ya kan? Disuruh rusak. Kemudian qala al-Imam al-Makki al-Qaisi. Kemudian berkata Imam Makki al-Qaisi. Imam Makki al-Qaisi adalah ulama yang pertama kali menulis kitab tentang ilmu tajwid secara detail. Kalau kita katakan siapa yang membuat pertama kali kitab tajwid, itu jawabannya bukan beliau. Tapi kalau dikatakan siapa yang pertama kali menulis ilmu tajwid secara detail, nah itu beliau. Beliau punya kitab namanya apa? Ar-Ri'ayah. Ar-Ri'ayah. Jadi apa ya bahasanya? Kalau misalnya kita belajar kitab-kitab ulama turas, itu sangat luar biasa. Kalau kita belajar kitab ulama turas, itu sangat berbeda dengan kita belajar kitab ulama-ulama kontemporer. Gitu. Ini juga yang Anda rasakan ketika Al-Fakir belajar kitab Ar-Ri'ayah, kemudian Tahdid, kemudian Juhdul Muqil, kemudian Ra'iyah Haqqaniyah di Mesir tuh beda banget rasanya. Dan pemahaman kita juga terhadap suatu permasalahan itu semakin baik gitu. Dibanding kalau misalnya kita hanya belajar kitab-kitab ulama kontemporer gitu. Karena ulama-ulama terdahulu ya, ulama-ulama turas mutaqaddimin itu mereka membahas dengan pembahasan yang detail. Jadi kalau misalnya kita pengen jawaban yang detail, kita harus kembali kepada kitab-kitab turas. Ar-Ri'ayah, Judul Muqil, Tahdid, kemudian Tanbihul Ghafilin wa Irsyadul Jahilin. Banyak sekali seperti itu. Nah, semoga nanti mungkin ada kesempatan untuk mempelajari kitab-kitab turas para ulama tajwid. Kemudian Imam Makki Al-Qaisi dalam kitab Ar-Ri'ayah mengatakan Al-Qurra'u yatafadhaluna fil ilmi bit tajwid. Jadi seorang qurra, seorang guru ya, itu berbeda-beda dalam pemahaman terhadap ilmu tajwid. Nah, faminhum man ya'lamuhu riwayatan wa qiyasan wa tamyizan fadzalikal hadhiqul fatin. Di sini beliau mengatakan ada golongan guru-guru Al-Qur'an. Orang-orang yang apa? Ya'lamuhu riwayah wa qiyasan wa tamyizan. Dia mengetahui ya tentang riwayahnya, artinya tentang pengucapannya, prakteknya. Wa qiyasan wa tamyizan, dia juga apa? Tahu gitu. Alasannya seperti apa? Artinya apa? Artinya dia juga selain tahu riwayah, dia juga tahu dirayahnya. Ya kan? Ada orang yang misalnya baca kan, dia baca Quran. Kemudian ditanya, "Kenapa seperti ini?" Dia jawabannya nggak tahu. Nah, itu berarti bukan apa? Bukan yang bisa qiyasan atau tamyizan. Tapi kalau misalnya dia bacaannya mantap, kemudian juga ketika ditanya alasannya seperti apa, dia bisa jawab. Kemudian ketika ditanya ini apa, bisa jawab. Gitu. Nah, itu seperti itu. Fadzalikal hadikul faqih. Maka itu adalah guru Al-Quran yang cerdas. Guru Al-Quran yang pintar. Kemudian, wa minhum man ya'rifuhu sima'an wa taqlidan. Ada juga
guru-guru Al-Quran ataupun orang-orang gitu ya, yang apa? Yang mengetahuinya itu kenapa? Karena simaan wa taqlidan. Dia cuma denger doang gitu. Dia cuma ikut-ikut aja. Contoh gitu ya. Ada guru Al-Quran yang dia itu cuma bermodalkan YouTube misalnya. Dia bermodalkan dengerin bacaan Dr. Aiman misalnya. Dengerin bacaannya Syekh Husori misalnya. Ataupun ulama-ulama yang lain. Nah, fadzalikal wahinud dhaif. Maka itu adalah guru Al-Quran yang apa? Ataupun orang-orang yang apa? Yang dhaif, lemah. Lemah gitu. Jadi kalau misalnya kita jadi guru Al-Quran gitu, jangan cuma ikut-ikutan aja. Jangan cuma dengerin bacaan ya kan bacaan Syekh Husori, Dr. Aiman ataupun siapapun di YouTube gitu ya. Kemudian kita ngikutin juga wakaf iftidanya misalnya. Kita ngikutin juga pengucapannya, tapi ketika ditanya ini wakafnya apa? Ketika ditanya kenapa wakaf di sini dia nggak tahu. Nah, berarti apa? Fadzalikal wahinud dhaif. Itu adalah orang ataupun guru Al-Qur'an yang lemah. Ini bukan aneh yang bilang gitu ya. Yang bilang langsung Imam Maki Al-Qaisi rahimahullahu taala. Kemudian apa? La yalbathu an yashukka wa yadkhuluhu tahrif wa tahsif. Bahkan itu apa? Itu akan memberikan peluang gitu ya. Akan membuka peluang an yashukka gitu. Memberikan peluang dia itu apa? Ragu gitu. Karena apa? Karena cuma ikut-ikut doang gitu. Bisa jadi kalau misalnya yang kita ikuti benar gitu. Tapi kalau misalnya yang kita ikutin salah, coba gimana? Maka ya nggak bisa kita cuma apa? Cuma bermodalkan ikut-ikutan. Bermodalkan cuma dengerin YouTube, selesai, udah. Nggak bisa seperti itu. Karena bisa jadi apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan dari YouTube itu dia salah. Sehingga apa? Memberikan keraguan. Wa yadkhuluhu tahrif. Bahkan apa? Bahkan terjadi apa? Tahrif tadi, penyelewengan, perubahan-perubahan. Itu fatal banget. Sangat-sangat fatal. Idlam yabni 'alal asl. Nah, itu dia bukan dibangun atas dasar aslinya. Karena aslinya apa tadi? Talaki gitu. Nggak bisa kita cuma bermodalkan dengerin YouTube, dengerin bacaan Syekh, kemudian kita ikutin pengucapannya, ikutin wakaf iftidahnya dan segala macam, nggak bisa seperti itu. Tapi kita harus juga belajar buku, belajar dari buku, belajar teorinya, kaidahnya, seperti itu. Itu adalah guru Al-Quran yang cerdas, yang pintar. Kemudian apa? Wala naqla an fahmin. Jadi ya dia juga menukilnya, dia juga meriwayatkannya bukan dengan faham, ya bukan dengan atas dasar paham, gitu. Karena tadi dia cuma ikut-ikutan doang. Ya dia gimana mau paham karena kalau cuma ikut-ikutan doang, gitu. Kemudian fanaklul Quran fitnatan wa dirayatan ahsanu minhu sima'an wa riwayatan. Jadi menukilkan Al-Qur'an, meriwayatkan Al-Qur'an ya. Fitnatan dengan kecerdasan, dengan akal, wa dirayatan dengan teori juga gitu. Itu lebih baik katanya. Ahsanu minhu dari apa? Dari cuma kita sekedar mendengarkan aja. Wa riwayatan tadi cuma sekedar modal talaki aja, nggak bisa seperti itu. Mending kalau misalnya laki sama guru gitu ya. Tapi ini mata laki enggak, kemudian juga dia cuma modal dengerin doang, dengerin YouTube. Nah, itu muskilah. Itu muskilah. Karena akan memberikan keraguan, karena nanti akan menyebabkan tashif dan juga tahrif tadi. Seperti itu. Kemudian apa? Fariwayatul laha naqluha. Jadi yang namanya riwayah, praktek, itu ada cara-caranya, nakalnya seperti apa. Talaki dan segala macamnya gitu. Wa dirayatul laha dhabtuha. Dan di royah pun juga sama, dia ada kaidah-kaidahnya, ada aturan-aturannya. Wa ilmuha dan juga ilmunya. Fa idza ijtama'al muqri an-naqla wal fatnah wad dirayah wajabat lahul imamah wa sahhat alaihi qiraah. Kalau misalnya nih ada seorang guru Al-Qur'an muqri gitu, yang dia menggabungkan antara teori dan praktek, bacaannya mantap, bacaannya fasih gitu. Kemudian juga pemahamannya luar biasa, ya. Kemudian apa? Dia juga cerdas gitu. Wajabat lahul imamah, maka dia wajib menjadi seorang imam, wajib menjadi seorang ulama. Wasohat alaihil qiraah, dan bacaannya juga jadi sah. Karena tadi apa? Dia menggabungkan antara riwayah dan juga dirayah. Gitu. Kemudian apa lagi? Di sini Imam Abu Amr juga bahkan mengatakan lebih jelas gitu ya. Imam Abu Amr Ad-Dani, beliau ini gurunya Imam Syatibi. Beliau punya kitab
untuk ilmu tajwid namanya at-tahdid, ya. Fi san'atit tajwid. Itu juga kitabnya luar biasa, ya. Luar biasa. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa qurra'ul Qur'ani mutafadhaluna fi ilmi bit tajwid. Seorang guru Al-Quran, orang-orang yang baca Al-Quran itu berbeda-beda dalam pemahaman ilmu tajwidnya. Wal ma'rifatu bit tahqiq, dan mengetahui tentang hakikatnya. Faminhum man ya'lamu dzalika qiyasan wa tamyizan. Nah, ini. Dia itu ada gitu ya. Jadi ada di antara mereka guru-guru Al-Quran yang mengetahui permasalahan dan juga mengetahui alasan-alasannya. Misalnya kenapa dibaca ilhar seperti ini, kenapa dibaca idgham, apa ini hukumnya seperti itulah, ya. Qiyasan wa tamyizan. Wa huwal hadzikun nabi. Maka dia adalah guru Al-Qur'an yang cerdas, yang pintar. Wa minhum man ya'lamuhu sima'an wa taqlidan. Ada juga guru-guru Al-Qur'an yang hanya bermodalkan mendengar, kemudian juga bermodalkan ikut-ikutan. Mohon maaf, beliau mengatakan wa huwal ghabiyyul fahih. Beliau mengatakan orang apa? Dia adalah guru Al-Quran yang, mohon maaf, bodoh. Ini yang mengatakan langsung Imam Abu Amr Ad-Dani. Jadi seorang guru Al-Quran itu nggak boleh cuma ikut-ikutan doang, tapi dia juga harus tahu teorinya, tahu seperti apa alasannya dan segala macam. Kalau misalnya ada guru Al-Quran, ataupun ada orang yang cuma ikut-ikutan aja, kemudian tanpa dia belajar lagi, tanpa dia talaki lagi gitu, maka dia wahwal ghabiyyul fahih. Dia adalah guru Al-Quran, orang-orang yang, mohon maaf, bodoh. Wal ilmul fitnah wa dirayatan akidu minhu sima'an riwayatan. Jadi mengetahui gitu ya, dirayah, teori, itu lebih akid, lebih mantap gitu ya. Daripada apa? Cuma sekedar sima'an, mendengar, dan juga riwayatan, tadi, apa namanya, talaki gitu ya. Dia cuma bermodalkan talaki aja. Mending kalau talaki doang gitu. Tapi kalau misalnya talaki enggak, tapi cuma bermodalkan YouTube, dengerin YouTube, kemudian ikut-ikutan, nah itu muskilah. Itu muskilah. Walid dirayati dhabtuha wa ilmuha. Di dirayah itu juga ada caranya gitu ya, ada ilmunya. Naqluha wa ta'allumuha, wa riwayah naqluha wa ta'allumuha. Dan juga riwayah pun juga sama, ada cara belajarnya, yaitu dengan talaqi musyafahah. Wal fadlu biyadillah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan keutamaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki keutamaan al-azim yang besar. Wa hadza yadullu ala afdhaliyati ilmi dirayah. Ini adalah ya yang menunjukkan tentang apa? Keutamaan daripada teori, ilmu teori. Wa huwal ilmu binususi ahli al-ada'i ala ilmi riwayah. Nah ini. Itu apa? Dia mengetahui tentang teks-teks para ulama gitu ya, perkataan para ulama ala ilmi riwayah, terhadap ilmu riwayah. Karena para ulama juga ketika mereka membuat kitab itu nggak ngasal gitu. Mereka apa? Mereka tuliskan hasil dari talakinya. Jadi mereka talaki dulu, mereka belajar dulu, baru dituliskan dalam buku. Enggak langsung gitu, enggak langsung ngasal tiba-tiba, enggak seperti itu. Nah, wa huwal musyafahatu minal masyayikh, kan? Yaitu belajar dengan para masyayikh. Wa hadza wadihun inda qaulihim. Nah, ini jelas gitu ya. Dari perkataan mereka, wal ilmu fitnatan wa dirayatan akidu minhu sima'an wa riwayatan. Tadi gitu. Fariwayatu wahdaha la tu'ammanu minal lahan. Kalau kita cuma bermodalkan talaki, bermodalkan riwayah saja gitu, maka itu tidak cukup untuk melindungi kita dari lahan. Wala tusallimu minal khalal, dan tidak akan menyelamatkan kita, membantu kita dari al-khalal, kesalahan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, kemudian apa? Fallahnul mutajaddid. Yang namanya lahan itu apa? Mutajaddid, update, ya. Akan terus ada, bahkan semakin banyak mungkin. Wa hadis, terjadi. Wa nafsu qad yudakhiluha syak. Jiwa kita ataupun diri kita ini terkadang apa?
kemasukan ataupun terjadi yang namanya syak, keraguan, awis sahwu ataupun lupa tadi kan, fima rawat. Nah, dengan apa yang dia riwayatkan. Fala qarida lidzalika illa ad-dirayati ma'a riwayah. Maka tidak ada yang bisa mengusir ataupun menyelamatkan kita dari itu kecuali dengan teori dan juga riwayah. Gitu. Jadi kesimpulan daripada paragraf-paragraf sebelumnya itu apa? Pentingnya menggabungkan antara ilmu teori dan juga ilmu praktek. Apalagi bagi seorang guru Al-Quran. Guru Al-Quran nggak cukup cuma bermodalkan bisa baca Al-Quran. Nggak. Dia juga harus tahu tentang pemahaman tajwidnya, kemudian hukum-hukum ataupun kaidah-kaidah tajwidnya. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya ya ada guru Al-Quran, teman ada orang-orang yang cuma paham teori, tapi prakteknya berantakan misalnya. Nah, itu juga lebih parah lagi seperti itu. Ya. Karena tadi kalau misalnya kita cuma bermodalkan talaki, bisa jadi guru kita lupa. Dia lagi capek, lagi pusing misalnya kan, lagi banyak pikiran, kemudian mengajarkan bacaan yang salah, karena kita nggak kembali kepada teori, ya udah kita salah juga dan kita nggak sadar seperti itu, sehingga terjadi apa, penyelewengan, ya kan, kekeliruan dan segala macam seperti itu. Lanjut atau naktafi? Gimana Pak Satya dan juga Ustaz Zeb? Kita ngikut aja Ustaz. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya, sedikit lagi sampai pembahasan paling bawah itu sedikit, sampai laisa hujjatun alal Quran. Walaqad idda'an unasul ilma bil Qur'ani fi zamanina. Nah, ini mulai masuk kepada realita. Realitanya, zaman sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku, yang mengklaim bahwasanya apa? Dia yang paling paham terhadap Al-Qur'an. Walaqabu anfusahum bil mukri'in. Bahkan dia dengan bangganya, dengan pedenya menuliskannya mukri qiraat asyrah, mukri qiraat sab'ah. Wahum la yadruna fi ilmi qiraah illa isma riwayah. Akan tetapi gitu ya, dia itu nggak tahu tentang ilmu qiraah, tentang bacaan gitu, kecuali cuma nama riwayatnya aja, al-maqru'u biha, yang dibaca. Contohnya, ya dia cuma tahu riwayat Hafaz, riwayat Syu'bah, riwayat Qalun, tapi ketika ditanya, ketika disuruh baca nggak bisa. Nah, ini banyak seperti itu. Biha, kemudian mutafakhirina bi sanadihim alladzi akhadhuhu bihaqqin naqis au bighairi wajhin haqq. Nah, ini. Kenapa ada orang seperti itu? Karena apa? Mutafakhirina bi sanadihim. Mereka berbangga-bangga dengan sanadnya yang mereka dapatkan dengan hak yang kurang. Bahkan apa? Bighairi haqqi wajhin, ataupun bighairi wajhi haqq. Bahkan dia mengambilnya, mendapatkannya dengan cara yang salah, dengan cara yang nggak pantas, dengan cara yang bukan haknya, gitu. Apa contohnya? Bal bil bai'i au bi ghairiha min wasaili in'idamid dhamir. Bahkan gitu ya, ataupun ya seperti apa? Seperti contohnya jual beli. Ente punya uang, ente punya sanad gitu. Banyak seperti itu. Yang penting kita punya sanad, yang penting kita punya uang banyak, punya dolar, kita bisa langsung punya sanad qiraat asyrah, bisa. Zaman sekarang bisa. Kemudian apa lagi? Au bi ghairiha ataupun yang lainnya min wasail in'idamil dhamir, dari hal-hal ataupun dari cara-cara yang bisa merusak ke apa ya? Ke dhamir itu maksudnya realitanya gitu ya. Merusak apa yang harusnya terjadi. Apa yang seharusnya seperti itu. Kemudian apa? Tsumma tarahu yuqri'ul Qur'ana mu'tamidan 'alal musyafahati allati talaqaha an syaikhihi. Kemudian kamu melihatnya mengajarkan Al-Qur'an apa mu'tamidan 'alal musyafahah. Dia ya bersandar kepada talaqi allati talaqaha an syaikhihi, yang dia dapatkan dari gurunya. Duna an yadri syai'an amma yaqra au yuqri. Tanpa dia mengetahui, sama sekali nggak tahu apa-apa gitu. Apa yang dia baca, apa yang diajarkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mendapatkannya juga dengan
dengan cara yang mungkin kotor gitu ya, cara yang nggak pantas gitu. Dengan tadi dengan yang penting bayar uang, yang penting punya uang, kita langsung bisa punya sanad qiraat asyraf. Ketika dia mengajarkan ya seperti itu, gitu. Ya kan? Kalau misalnya kita belajarnya juga nggak benar, ya, nanti ketika kita jadi gurunya juga pasti nggak akan benar. Tapi kalau misalnya kita belajarnya benar-benar gitu kan, ketika kita mengambil sanadnya benar-benar, ketika kita mengambil sanad dengan haknya, sesuai dengan caranya, maka nanti ketika mengajar pun juga kita nggak akan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita cara mengambil sanadnya juga sudah salah, nanti ketika kita mengajar pun juga pasti akan salah. Karena ya ketika dia belajar pun juga nggak dapat apa-apa gitu. Lalu apa yang mau diajarkan kalau misalnya dia mendapatkannya juga seperti itu. Gitu. Waduna an yam'ana nazar fi kutubil ulama. Dan dia juga nggak baca buku-buku ulama gitu ya. Nggak meneliti kitab-kitab para ulama. Gitu. Wasadatil qurra minal mutaqaddimin. Dan juga para qurra, para ulama-ulama terdahulu. Tsumma tarahu yalhan. Kemudian kamu menemukannya, melihatnya yalhan, salah gitu. Melakukan kesalahan. Wa yuhilu dzalika ila talaqi an syaikhihi. Nah ini. Dan dia ya. Jadi kenapa dia salah gitu ya? Dia berhujjah, dia berdalil seperti itulah ditalaki sama gurunya. Jadi udah jelas salah, tapi karena dia ngeyel, dia ngotot, dia mengatakan orang seperti itu kok aneh talaki sama guru aneh gitu misalnya. Wa sababu ihalatihi, dan kenapa sebab seperti itu? Dhahalatuhu fi ilmil qiraah. Karena lemah. Karena memang bacaan dia juga lemah. Wa dirayatu biha, dan juga teorinya pun juga lemah. Ya pasti dia juga akan seperti itu. Ketika ditanya kenapa baca seperti ini, ya orang saya juga belajarnya sama guru saya seperti itu, nah gitu. Jadi dia nggak bisa jawab dengan jawaban yang ilmiah. Dia nggak bisa jawab dengan jawaban yang logis. Pokoknya dia jawab, ya udah kayak gitu kok aneh talakinya. Gitu. Ada orang seperti itu. Ketika ditanya kenapa seperti itu, ya kayak gitu kita talakinya. Padahal juga talakinya juga nggak benar gitu. Talakinya juga salah-salahan. Itu nggak boleh seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dia lemah memang. Gitu. Dia lemah dalam ilmu qiraah dan juga teorinya. Fala yu'awalu ala hadza talaqi. Maka jangan diambil. Kalau ada guru kayak gitu jangan diambil, jangan ikut belajar sama dia. Gitu. Tapi karena mungkin karena zaman sekarang gitu ya, fitnah semakin banyak, malah banyak gitu orang-orang yang suka sama guru seperti itu. Yang penting bayar pakai uang gitu kan, yang penting punya uang langsung bisa punya sanad gitu. Cukup dengan baca Al-Fatihah doang misalnya. Ya bisa seperti itu. Dan banyak mungkin yang berminat seperti itu gitu ya. Karena tadi dia memang nggak mau berusaha. Dia tujuannya itu cuma buat sekedar sanad aja. Bukan tujuannya untuk mutkin. Bukan tujuannya untuk paham apa yang dia baca. Gitu. Karena dia tergiur dengan sanad, kemudian dia bisa mengajarkan kepada orang lain, kemudian dia bisa mendapatkan keuntungan dari sanad itu, ya akhirnya dia juga pasti akan mencari guru-guru yang bermudah-mudahan. Gitu. Dia akan cari guru yang nggak perlulah khatmah kamilah gitu, nggak perlu baca dari awal Quran sampai akhir Quran, cukup baca Al-Fatihah doang langsung dapat qiraat asyraf. Seperti itu. Karena berarti apa? Karena memang tujuannya juga dia cuma ingin mendapatkan sanad, cuma pengen dikatakan mukri gitu. Tanpa dia itu tujuannya untuk mutkin, untuk memahami riwayat tersebut, untuk bisa mengajarkan riwayat tersebut, seperti itulah gitu ya. Kemudian apa? Lianna lahnahu laisa bihujjatun 'alal Qur'an. Karena kesalahannya itu apa? Laisa hujjatun 'alal Qur'an. Bukan tidak bisa dijadikan hujjah gitu. Tidak bisa dijadikan hujjah dalam membaca Al-Qur'an. Ya iya gitu kan. Nggak bisa lahannya itu atau kesalahannya itu dijadikan hujjah dalil gitu dalam bacaan Al-Qur'an ini. Seperti itu. Terakhir, waqad nabah ala mithli hadzal Imam Al-Ja'bari rahimahullahu taala fi uqudihi faqala. Kemudian di sini Imam Ja'bari dalam kitabnya Uqudul Juman beliau mengatakan apa? Kam qari'in yuriyan ka simta mujawwidin ma ya'rifu tahrika min iskan. Ini realita gitu ya terjadi. Betapa banyak orang-orang ya ataupun para qari, para guru-guru Al-Qur'an yang Yang menampakkan gitu, yang menampilkan
yang berpakaian samta mujawidin, ya pakaian-pakaian orang-orang yang ya yang mahir gitu, orang-orang yang kayak syekh gitulah gitu ya. Ada orang-orang yang pakaiannya kayak syekh, kayak pakai baju azhar, pakai peci azhar gitu misalnya gitu kan, pakai sorban segala macamnya gitu. Ma ya'rifu tahrika min iskan. Tapi dia nggak tahu apa bedanya harokat sama sukun. Yang harusnya harokat malah dibaca sukun, yang harusnya sukun malah dibaca harokat. Dia nggak tahu. Itulah fitnah yang ada pada zaman kita. Realitas seperti itu. Banyak orang-orang yang berpakaian pakaian mukri, pakaian syekh, tapi bacaan Al-Qur'annya berantakan. Tapi dia nggak bisa membedakan mana sukun mana harokat. Seperti itu. Wala'iyatubillah min dzalik. Mungkin kita cukupkan saja sampai di sini. Selanjutnya nasakan kepada saudara kalian. Tamam Ustaz, syukran jazakumullah khair. Ustaz izin malam ini kita nggak ada diskusi ya Ustaz qadarullah Oh gitu. ini. Tamam, khair. Sudah baterainya sudah makin habis banget Ustaz. Afwan banget. Afwan Iya, jidan. tamam. Ya, baik. Kita langsung tutup ya Ustaz. Syukran jazakumullah khair Ustaz Haidar Muhammad atas ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah yang mengalir bagi Ustaz, kedua orang tua Ustaz, guru-guru Ustaz. Dan syukran jazakumullah khair kepada seluruh asatidz dan asatidzat yang sudah bergabung di malam ini. Mudah-mudahan bisa mengambil banyak ibrah dan ilmunya bisa diserap dengan baik insyaallah. Baik, sebelum kita akhiri majelis kita sama-sama tutup dengan istighfar hamdalah dan doa kafaratul majelis. Baik, saya mewakili seluruh tim admin di malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan di malam ini ya asatidz semuanya. Qadarullah ada kendala di listrik di kami mati lampu. Baik, syukran jazakumullah khair. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.